Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Nata Adi Widya dari kelas 12-6, nomor urut absen 7. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal yaitu nomor 4, 7, 9, 11 dan juga 20 dengan totalnya yaitu 5 soal yang saya pilih dan akan saya jelaskan. Untuk soal pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu soal nomor 4, di mana diketahui yaitu ada 6 orang siswa laki-laki dan 8 orang siswa perempuan, di mana nantinya akan dipilih 5 orang, yaitu terdiri dari 2 laki-laki dan juga 3 perempuan. Dan ditanya banyak cara memilih orang tersebut adalah di sini kita menggunakan rumus kombinasi. Kenapa? Karena untuk mencari 2 laki-laki dan 3 perempuan dari 6 siswa laki-laki dan 8 orang siswa perempuan itu bebas mau dipilih, mau diambil siapa aja, karena semuanya berhak untuk menjadi 5 orang terpilih tersebut. Maka di sini bisa kita tulis kombinasi, kita lambangkan dengan C, yaitu rumusnya n faktorial per r faktorial dalam kurung n min r faktorial, di mana n itu pasti udah mutlak akan lebih besar daripada r. Maka di sini dari yang diketahui bisa kita tulis untuk laki-lakinya yaitu 6C2, karena 6 lebih besar daripada 2, makanya n itu menjadi 6 itu menjadi n dan 2 itu menjadi r. Dan untuk perempuannya maka dari itu dikali 8 orang siswa perempuan akan diambil 3. 8 lebih besar daripada 3, maka dari itu 8 itu menjadi n dan 3 itu menjadi r, sehingga bisa kita tulis 8C3. Dari sini bisa kita jabarkan sama seperti rumus, yaitu menjadi n faktorial per 2 faktorial n dikurang r, yaitu 6 dikurang 2, maka menjadi 4 faktorial dikali 8 faktorial per 3 faktorial dan n dikurang r, yaitu 8 dikurang 3, maka menjadi 5 faktorial. Di sini kita jabarkan pembilang untuk akhirnya sama menjadi penyebutnya. Untuk 6 faktorial ini dijabarkan kembali sampai 4 faktorial agar nantinya pembilang dan penyebutnya itu sama-sama angkanya sama, sehingga bisa dibagi. Sama seperti 8 faktorial itu akan dijabarkan menjadi 5 faktorial agar nantinya pembilang dan penyebut itu bisa dibagi, sehingga bisa kita tulis 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 2 dikali 1 4 faktorial kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial bar 3 dikali 2 dikali 1 kali 5 faktorial. Nah, karena ini sudah ada bilangan yang sama atau angka yang sama, maka bisa kita langsung coret keduanya. Selanjutnya di sini ada angka yang bisa kita operasikan kembali, bisa kita operasikan lagi, yaitu 6 dan juga 2. 6 dibagi 2 yaitu menjadi 3, dan 3 faktorial yang sudah dijabarkan yaitu 3 kali 2 kali 1 itu hasilnya 6. Ini 6, maka ini bisa kita coret dengan pembilangnya. Maka 6 dan 6 ini bisa kita coret, sehingga hasilnya itu bisa kita kalikan 3 kali 5 15 dikali 8 kali 7 56, dimana 15 kali 56 ini hasilnya 840. Maka bisa kita simpulkan untuk banyak cara memilih 5 orang tersebut, diantaranya ada 2 laki-laki dan juga perempuan, itu sebanyak 840 cara. Selanjutnya nomor 7. Untuk nomor 7 ini diketahui yaitu 3 permutasi n dan 2 sama dengan permutasi n dan 3. Nah, untuk permutasi ini
Bisa kita tulis rumusnya, yaitu permutasi bisa kita lambangkan dengan P, dan rumusnya yaitu n faktorial per n min r faktorial, dan n min r nya itu harus dalam kurung. Nah, di sini kita ditanya untuk mencari nilai n, karena n nya itu belum diketahui. Maka dari hasil yang diketahui dari soal bisa kita tulis atau kita jabarkan sesuai rumus menjadi 3 dikali n faktorial per n min 2 faktorial. Karena di sini n-nya itu menjadi n dan juga 2-nya itu menjadi r, sama untuk yang n, komutasi n, 3, n-nya itu menjadi n dan 3 itu menjadi r. Maka bisa kita tulis n faktorial per n min 3 faktorial. Nah, dari sini karena pembilangnya ada angka yang sama, yaitu n faktorial dan n faktorial, bisa kita coret. Kenapa kita coret? Karena jika n faktor di bagian kanan atau di bagian kiri itu dipindah ruas, itu akan di bagian bawah. Kita asumsikan seperti ini. N bagian kanan, n faktorial bagian kanan akan pindah ruas ke bagian kiri, maka dari kali jika dipindah ruas itu akan menjadi bagi, maka tempatnya akan di bawah. Nah, karena dari pembilangan penyebutnya ini sama, maka bisa kita coret. Makanya untuk cara seperti ini, jika sama-sama pembilangnya ada di bagian atas dan itu hasilnya sama dengan, itu bisa kita coret langsung. Karena jika dipindah ruas itu akan menjadi bagi, kali menjadi bagi. Nah, untuk selanjutnya penyebutnya ini kita lihat terlebih dahulu mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, di mana n-2 ini lebih besar dan n-3 ini lebih kecil. Untuk faktorial itu diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, karena terkecilnya n-3 dan terbesarnya n-2, maka n-2 ini harus dijabarkan menjadi n-3. Bisa kita tulis kembali 3 dikali 1 karena sudah habis dibagi n-2 dalam kurung sampai n-3 dalam kurung faktorial sama dengan 1 per n-3 faktorial. Nah, karena ini sudah sama, di bagian penyebutnya itu sudah ada yang sama, yaitu n-3 faktorial, maka ini bisa kita coret. Karena cara pengerjaannya seperti tadi, karena jika dipindah ruas, nanti n-3 ini akan menjadi di bagian atas atau di bagian pembilang, dimana nanti itu bisa coret atau bisa kita bagi. Nah, maka dari itu dari sini, karena ini sudah habis, kita kali silang antara n-2 dikali 1. Maka bisa kita tulis kembali, yaitu 3 sama dengan n-2. Dari sini untuk menjumlahkannya kita harus membuat si n ini sendiri. Maka dari itu si min 2 nya ini kita pindahkan ruas ke bagian kiri menjadi n sama dengan 3 plus 2. Dari awalnya min, jika dipindah ruas menjadi plus, maka bisa kita simpulkan bahwasanya n sama dengan 5. Maka nilai n yaitu 5. Selanjutnya untuk nomor 9 sama seperti nomor 7. Bedanya untuk nomor 9 ini akan menggunakan rumus kombinasi, di mana rumus kombinasi itu sama seperti di nomor 4, yaitu C kombinasi n faktorial per r faktorial dalam kurung n min r faktorial. Nah, ditanya di sini nilai k diketahui itu C kombinasi k plus 1,4 sama dengan 2 kombinasi k, 4. Ditanya nilai k-nya, karena nilai k-nya itu belum diketahui. Selanjutnya kita langsung saja masukkan seperti ke dalam rumus, yaitu k plus 1-nya itu menjadi n dan 4-nya itu menjadi r. Maka bisa kita tulis k plus 1 faktorial per 4 faktorial dalam kurung k plus 1 min 4 faktorial sama dengan
untuk kombinasi K,4 sama kita jabarkan kembali seperti rumus K-nya itu menjadi N dan 4 menjadi R. Maka kita tulis N faktorial per 4 faktorial dalam kurung N min 4 faktorial. Selanjutnya di sini kita jumlahkan terlebih dahulu K plus 1 dikurang 4. Maka kita tulis kembali K plus 1 faktorial per 4 faktorial plus 1 dikurang 4 atau 1 dikurang 4 menjadi min 3. Maka K min 3 faktorial sama dengan 2 N nya ini kita ganti menjadi K. Per 4 faktorial K min 4 faktorial. Nah, selanjutnya karena faktorial itu dari angka terbesar menuju angka terkecil, K plus 1-nya ini kita jabarkan kembali hingga sampai K, dan juga K min 3 kita jabarkan kembali sehingga sampai ke K min 4 agar nantinya bisa dipindah ruas dan dibagi atau dicoret. Maka bisa kita tulis kembali K plus 1 K faktorial sama dengan 2 K faktorial sama dengan K faktorial per 4 faktorial K min 3 K min 4 faktorial. Ini juga sama, jadi 4 faktorial K min 4 faktorial. Nah, karena untuk pembilang dan penyebutnya itu di kedua ruas itu sudah ada K faktorial dan juga ada 4 faktorial dan ada K min 4 faktorial, maka ini bisa kita langsung saja dicoret. K faktorial kita coret, 4-nya kita coret, dan K min 4-nya juga kita coret. Konsepnya sama seperti tadi, karena jika dipindah ruas antara kali dan juga dibagi ataupun bagi menjadi kali, itu nantinya akan bisa dibagi dan bisa dicoret. Selanjutnya dari sini bisa kita kali silang, dimana K min 3 dikali 2 karena dikali silang. Maka kita tulis K plus 1 sama dengan 2 dikali K min 3. Nah, dari sini kita kalikan pelangi menjadi K plus 1 sama dengan 2 kali K 2K dan 2 kali min 3 yaitu min 6. Nah, untuk menjumlahkannya ini, kita untuk mencari K samakan variabelnya, yaitu variabel K dengan variabel K dan juga konstanta dengan konstanta agar nantinya bisa dijumlahkan. Maka bisa kita pindah ruas, yaitu 1 ditambah 6 sama dengan 2K dikurang K, karena min 6 dipindah ruas ke bagian kiri menjadi plus dan K dipindah ruas ke bagian kanan menjadi min, sehingga kita dapatkan 2K dikurang K menjadi K dan 1 ditambah 6 itu menjadi 7. Maka kita dapatkan yaitu nilai K adalah 7. Selanjutnya di sini kita akan membahas nomor 11, di mana nomor 11 kita ketahui dari soal, yaitu ada sebuah kata sandi yang akan tersusun dari 2 huruf berbeda dan 4 angka berbeda, di mana itu nantinya akan disusun dari huruf-hurufnya, yaitu dari A sampai E, dan juga angka-angkanya yaitu dari 0 sampai 9. Dan ditanya banyak kata sandi yang dapat disusun dari huruf dan angka tersebut. Sini kita menggunakan cara permutasi. Kenapa permutasi? Karena di sini diminta untuk sebuah kata sandinya itu disusun dari huruf dan juga angka yang berbeda, sehingga jika kita gunakan satu angka tersebut, angka itu yang udah dipilih nggak bisa digunakan kembali. Berbeda dengan kombinasi, di mana kombinasi itu tidak ada kata kunci 2 huruf berbeda atau 4 angka berbeda, sehingga di sini kita menggunakan permutasi, di mana permutasi itu bisa kita tulis rumusnya sama seperti nomor 7, yaitu P sama dengan N faktorial dalam kurung N min R faktorial. Nah, di sini kita langsung saja
masukkan ke dalam permutasinya, dimana permutasi untuk hurufnya ini, huruf A sampai F itu ada 6, sehingga bisa kita tulis N-nya itu 6 dan juga R-nya itu 2, karena tadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwasanya N lebih besar daripada R. Maka bisa kita tulis 6P2 dikali, karena ini tersusun dari huruf dan angka, dan juga untuk angkanya itu dari 0 sampai 9, yaitu ada 10, diambil 4 angka berbeda, maka N-nya itu 10 dan R-nya itu 4, karena 10 itu lebih besar daripada 4. Kita tulis 10 permutasi 4. Nah, dari sini kita bisa jabarkan menjadi 6 faktorial per N kurang R, 6 dikurang 2, maka menjadi 4 faktorial dikali 10 faktorial, dan N dikurang R yaitu 10 kurang 4, maka N faktorial. Nah, di sini karena ada perkalian di mana ada penyebut dan pembilang yang sama, maka bisa kita coret. Maka ini nantinya menjadi 10 faktorial per 4 faktorial, dimana ini bisa kita gambarkan kembali 10 faktorialnya sampai 4 faktorial agar bisa dibagi. Maka bisa kita tulis 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial. Nah, dari sini 4 faktorialnya langsung saja kita coret. Dari hasil 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5, ini akan menghasilkan yaitu 151.200. Nah, 200. Maka di sini bisa kita simpulkan banyak kata sandi yang dapat disusun itu sebanyak 151.200 susunan. Lanjut kita ke nomor 20, di mana diketahui bilangan 1000 dan 5000, bilangan antara 1000 dan 5000 ini disusun dari angka 0 sampai 6. Ditanya banyak susunan bilangan antara 1000 dan 5000 jika susunan ini tidak ada angka yang sama. Nah, langsung saja di sini kita menggunakan filling slot. Nah, menggunakan filling slot karena di sini kita bermain pada susunan angka, di mana 1000 antara 1000 dan 5000 ini angkanya itu ribuan, maka bisa kita tulis menjadi 4 bagian atau bisa 4 garis atau bisa dibikin kotak bebas. Karena sini angka ribuan, yaitu yang pertama ini adalah satuan, puluhan, ratusan, dan juga ribuan. Nah, bilangan antara 1000 dan 5000. Maka di sini kita harus menetapkan terlebih dahulu bilangan ribuannya. Untuk bilangan ribuannya itu 0 sampai 6. Maka di sini untuk angka 1, 2, 3, dan 4 itu bisa kita jadikan ribuan, karena untuk 5000 itu nggak bisa karena itu sudah melebihi batas dari yang diinginkan dari soal. Maka langsung saja untuk ribuan itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan bisa 4. Nah, di sini itu 4 kemungkinan, maka bisa kita tulis 4. Selanjutnya untuk angka puluhan, ratusan, dan juga satuannya itu bebas mau apa, kecuali angka yang sudah menjadi patokan di ribuan. Dari angka 0 sampai 6 itu ada 7 angka, dipakai 1 di bagian ribuan, maka tersisa 6 angka saja yang bisa dipilih untuk diisi ratusan. Maka sini kita tulis 6, dan seterusnya sampai satuan.
karena dari 7 nggak bisa dipakai 2 menjadi 5. Untuk satuan karena sudah dipakai 3 di ribuan, ratusan, dan juga puluhan, maka menjadi 4. Maka dari sini bisa kita tulis bahwasannya 4 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Nah, 6 dikali 4 kali 6 yaitu 24, dan 5 kali 4 yaitu 20. Maka bisa kita simpulkan 24 dikali 20 yaitu 480. Maka banyak susunan bilangan antara 1000 dan 5000 itu jika disusun ada 480 susunan. Baik, cukup sekian dari saya yang bisa saya jelaskan dari soal-soal nomor 4, 7, 9, 11, dan 20. Jika ada kurangnya atau kesalahan dalam pengerjaan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.